Scene diawali dengan adanya perang dunia dan beberapa angkatan udara melepaskan bom ke perkampungan warga. Di salah satu rumah, ada seorang ibu dan 4 anaknya. Mereka adalah Edmund, Peter, Susan, dan Lucy. Sang ibu mengajak mereka untuk ngumpet dan berlindung di sebuah bunker. Di dalam bunker, Peter sempat marahin Edmund yang ngebahayain diri untuk mengambil foto sang ayah. Keesokan hari di stasiun, keempat anaknya dikasih tag alamat dan dibiarin pergi dengan kereta agar mereka aman dari perang dunia. Peter yang paling tua pun dititipin untuk jagain adik-adiknya. Sampailah mereka berempat di Combe Half. Di sana mereka dijemput sama Nyonya McCready dan diantar ke rumah Profesor Kirk. Lalu dikasihlah kamar untuk tidur. Besoknya, Lucy ngajak Peter dan lainnya untuk main petak umpet. Giliran Peter yang jaga. Ed, Susan, dan Lucy pun ngumpet. Lucy sempat bingung nyari tempat ngumpet. Sampai akhirnya, dia nemu ruangan dan masuk. Di sana dia lihat ada sebuah lemari besar dan ngumpet deh di dalamnya. Pas lagi mundur-mundur di dalam lemari, tiba-tiba dia mentok batang pohon dong di situ. Pas dilihat, ternyata dia udah pindah tempat gitu. Di sana penuh sama salju. Karena penasaran, Lucy pun jalan dan lihat-lihat sekitar situ. Berhentilah dia di sebuah lampu. Ternyata dia nggak sendirian di sana. Ada orang lain juga. Lucy dan orang tersebut sama-sama takut tuh. Akhirnya Lucy nyamperin orang tersebut. Ternyata dia adalah sejenis faun. Faun adalah makhluk setengah manusia, setengah kambing. Lucy juga ngenalin kalau dia adalah manusia. Faun ini punya nama. Nama dia adalah Mr. Tumnus. Dan Mr. Tumnus ngasih tahu kalau tempat tersebut namanya Narnia. Mr. Tumnus lalu ngajak Lucy untuk mampir ke rumahnya dan ngajak minum teh. Di dalam rumah Tumnus, Lucy dikasih minum dan Tumnus pun nunjukin bakatnya bermain musik. Tiba-tiba, Lucy pun jadi ngantuk setelah dengar musik dari Tumnus. Malamnya ketika Lucy bangun, dia mau pulang. Tapi Tumnus bilang kalau semua udah telat. Dan dia mengakui kalau sebenarnya dia nggak sebaik yang Lucy lihat. Tumnus nyulik Lucy di situ. Tapi Lucy bilang kalau Tumnus adalah faun terbaik yang dia pernah temuin. Dan Lucy udah nganggap Tumnus sebagai temannya. Tumnus yang sepertinya memang bukan orang yang jahat, sedikit menitikan air matanya. Di situ Lucy ngasih sapu tangan untuk Tumnus. Dan alasan dia menculik Lucy karena takut dengan penyihir putih yang membuat Narnia selalu diselimuti salju. Dia merintahin kalau ada yang lihat anak manusia harus diculik dan dikasih ke penyihir putih. Karena hati kecilnya tergerak, akhirnya Tumnus mengantar Lucy ke lampu ke tempat awal mereka ketemu. Tumnus sempat minta maaf karena hampir menculiknya dan ngembaliin sapu tangan yang dikasih Lucy. Tapi Lucy nyuruh untuk disimpan aja. Kemudian dia kembali masuk ke dalam lemari lagi untuk pulang ke rumah Profesor. Setelah keluar dari lemari, Lucy langsung nyari kakak-kakaknya karena takut mereka nyariin Lucy yang udah cukup lama di dunia Narnia. Ternyata, waktu di rumah Profesor nggak berjalan dong. Jadi selama Lucy di dunia Narnia, di tempat Peter dan lainnya waktunya itu tetap. Lucy nyoba nyeritain kalau dia udah pergi berjam-jam dan ngejelasin tentang lemari tempat dia ngumpet. Pas lemarinya dicek sama Susan dan lainnya, ternyata nggak ada apa-apa, cuma lemari biasa. Dan mereka bilang kalau Lucy cuma berimajinasi. Peter sama Ed juga sempat berantem karena Ed dianggap terlalu kekanak-kanakan. Malam hari tiba, Lucy nggak bisa tidur tuh. Akhirnya dia keluar dan balik lagi ke dalam lemari. Di situ Ed sempat lihat Lucy dan diikutin lah. Lucy masuk lagi ke lemari, dan Ed yang penasaran kemana Lucy, ikut juga masuk ke lemari. Ed berjalan di lemari, sampai akhirnya dia jatuh di atas salju. Ternyata, Ed juga berhasil masuk ke dunia Narnia. Heran kan si Ed, dan manggil-manggil Lucy. Saat lagi jalan nyari Lucy, tiba-tiba ada kereta rusa lewat, dan berhenti di dekat dia. Ternyata ada seorang wanita, yang mengaku kalau dirinya Ratu Narnia, ditemenin sama pembantunya. Ed disuruh duduk di kereta sang ratu, dan ditanya-tanya tentang bagaimana cara dia bisa masuk ke dunia Narnia. Dia juga nanya jumlah saudara Ed. Sang ratu ingin bertemu dengan saudara-saudaranya Ed. Dia juga ngajak Ed untuk ke istananya, yang ada di antara pergunungan es dan ingin menjadikan Ed seorang raja. Ed di situ kelihatan tertarik sama tawaran sang ratu, dan Ed disuruh kembali lagi ke Narnia bareng semua saudaranya. Setelah sang ratu pergi, Lucy ngeliat di situ ada Ed dan disamperin deh. Lucy cerita kalau dia dari Tumnus. Terus dia bilang kalau penyihir putih masih belum tahu kalau ada anak manusia yang nyasar di Narnia. Lucy juga ngasih tahu kalau penyihir putih suka ngaku-ngaku dirinya adalah Ratu Narnia. Akhirnya, Ed sama Lucy balik lagi ke lemari untuk pulang. Ketika di kamar, Lucy nyoba bangunin Peter dan Susan. Kemudian dia nyeritain tentang apa yang baru aja dialamin. Dia juga bilang kalau Edmund ikut dia juga pergi ke Narnia. Pas Edmund ditanya, dia nggak jujur. Dan dia bilang cuma pura-pura percaya sama yang dilihat Lucy. Lucy nangis dia di situ dan ninggalin semuanya. Pas lagi kabur, Lucy nggak sengaja nabrak Profesor. Dan Profesor yang lihat Lucy nangis, nyuruh Lucy ikut sama McCready untuk dibuatin teh. Sedangkan Peter sama Susan diajak ke ruangan Profesor untuk ngobrol. Kemudian, mereka nyeritain tentang Lucy yang ngelihat sesuatu di dalam lemari.
dan profesor percaya dengan apa yang diceritain Lucy. Besok paginya, mereka bermain kriket di halaman rumah. Pukulan bola dari si Ed malah mental, terus mecahin kaca rumah profesor. Ketika mereka dengar ada suara McReady, mereka buru-buru langsung nyari tempat sembunyi. Sampai akhirnya, mereka masuk ke ruangan kosong, lalu ngumpet di lemari. Karena sempit dan banyak orang, akhirnya mereka desek-desekan, terus jatuh deh ke dunia Narnia. Susan sama Peter yang baru pertama kali, bingung sama tempat ini. Akhirnya mereka percaya sama yang diceritain Lucy, dan minta maaf karena selama ini nggak percaya. Scene diteruskan. Lucy mengajak semua untuk mampir ke rumah Tumnus. Ketika sampai di rumah Tumnus, rumahnya hancur dan berantakan. Di sana juga ada pesan yang ditinggalkan, berupa surat penahanan Tumnus karena mengkhianati penyihir putih dengan menyembunyikan keberadaan anak manusia. Di luar rumah, mereka ketemu sama berang-berang yang bisa ngomong. Dia nunjukin sapu tangan dari Lucy dan nyuruh mereka berempat ikut ke tempat si berang-berang. Di rumah berang-berang, dia bercerita tentang Aslan, pahlawan Narnia yang telah lama pergi dan sedang bergerak untuk kembali. Mereka juga ngebahas bagaimana cara menyelamatkan Tumnus. Berang-berang juga nyeritain tentang ramalan di mana akan ada 2 keturunan Hawa dan Adam yang menyelamatkan Narnia. Pas lagi cerita, Ed secara diam-diam ninggalin saudaranya dan milih pergi ke istana penyihir putih. Scene berpindah ke Ed yang lagi menuju ke istana penyihir. Di sisi lain juga, Peter, berang-berang dan lainnya nyoba ngejar Ed, tapi telat. Ed keburu masuk ke gerbang istana. Mereka pun kembali ke rumah untuk menyusun rencana. Di dalam istana, banyak banget patung di sana. Pas lagi merhatiin patung, Ed dikagetin sama kedatangan serigala. Lalu dia diantar ke penyihir putih. Karena Ed hanya datang sendiri tanpa ada saudaranya, bikin penyihir putih marah, dan Ed dimasukin ke penjara. Penyihir putih juga nyuruh para serigala untuk nyari saudara Ed yang lagi ada di sekitar situ. Karena rumah berang-berang diserbu serigala, mereka melarikan diri lewat jalan rahasia yang udah dibuat sebelumnya oleh berang-berang. Setelah keluar dari jalan rahasia, mereka lihat banyak berang-berang dan rubah yang jadi patung. Di sana mereka ketemu sama rubah dan ngejelasin kalau teman-temannya jadi batu karena ngelawan penyihir. Serigala yang ngikutin jalur rahasia pun makin dekat. Mereka disuruh ngumpet di atas pohon. Pas serigala datang, mereka nanya kemana para anak manusia kabur. Diunjukinlah sama rubah ke arah yang salah. Ternyata rubah ini utusan Aslan agar mencari yang tersisa untuk membentuk pasukan. Scene berpindah ke Ed yang lagi di penjara. Ternyata di sana dia ditahan seruangan sama Tumnus. Pas lagi ngobrol sama Tumnus, penyihir putih masuk dan mau ngebunuh Ed. Pas mau dibunuh, Ed ngomong tuh kalau saudaranya mau nyari Aslan. Ed pun dilepasin, sedangkan Tumnus dibawa keluar dan dijadiin patung sama penyihir. Scene kembali ke Peter dan lainnya. Mereka akan menuju perkemahan Aslan di dekat meja batu yang berada di seberang sungai. Di istana penyihir, Ed disuruh naik ke kereta rusa dan ikut sama penyihir untuk mengejar saudara-saudaranya. Di perjalanannya, dari arah belakang Peter, ternyata ada kereta rusa yang ngedeketin mereka. Akhirnya mereka langsung lari biar gak ketangkep dan nyari tempat ngumpet. Dapet tuh tempat ngumpet. Pas dicek sama berang-berang, ternyata yang ngejar mereka bukan penyihir, tapi Santa. Kemudian mereka masing-masing dikasih hadiah. Lucy dapat jus bunga api untuk menyembuhkan luka dan pisau kecil, Susan dapat alat panah, sedangkan Peter dapat pedang dan tameng. Lalu Santa pergi dan mereka melanjutkan perjalanannya. Para serigala ternyata udah deket tuh. Peter dan lainnya mendapat masalah karena sungai esnya mulai mencair. Mereka harus cepat-cepat karena serigala udah sangat dekat sekarang. Pas di atas es, Peter langsung dikepung sama serigala dong. Karena tebing esnya mencair juga, Peter memotong esnya dan mereka terbawa ombak dari tebing untuk menjauh dari kawanan serigala. Scene berlanjut ke perkemahan Aslan. Akhirnya rombongan Peter sampai di perkemahan. Lucy juga sempat didadahin sama roh pohon. Di perkemahan, semuanya bingung ketika lihat ada anak manusia. Di sana mereka ketemu Arius, komandan pasukan Aslan. Dan Peter bilang tujuan mereka ingin bertemu Aslan. Akhirnya Aslan pun keluar. Ternyata Aslan adalah seekor singa dong. Menurut ramalan kan berempat tuh. Aslan nanya, di mana anak manusia yang keempat? Akhirnya mereka nyeritain, kalau yang satu lagi ditangkap sama penyihir. Di atas bukit, Aslan nyeritain tentang kastil yang ada di antara bukit. Kastil itu adalah tempat yang akan diduduki oleh Peter dan saudaranya sebagai Raja Narnia. Di sisi lain, penyihir sedang mengumpulkan pasukan untuk menyerbu Aslan. Di sana juga ada Ed yang ditahan. Kembali ke perkemahan. Lucy sama Susan lagi main-main di pinggir sungai. Di sana, tiba-tiba ada 2 serigala datang dan nyerang keduanya. Peter yang dengar suara trompet Susan langsung nyamperin sumber suara. Peter berhasil ngebunuh 1 serigala, sedangkan 1 lagi berhasil kabur. Akhirnya, Orius dan pasukannya ngejar serigala yang kabur agar mereka bisa sampai di tempat Edmund ditahan. Di tempat penyihir, mereka lagi bikin strategi untuk menyerang Aslan. Orius yang juga sampai di tempat kemah penyihir berhasil ngalahin beberapa penjaga dan ngebawa Ed ke perkemahan Aslan. Ed yang lagi ngobrol sama Aslan diizinin untuk ketemu keluarganya kembali. Dan akhirnya mereka berpelukan.
Saat lagi makan-makan, Peter tadinya mau pulang ninggalin Narnia, tapi Ed yang tahu tujuan penyihir ngajak ikut perang bersama pasukan Aslan untuk mempertahankan Narnia. Mereka berempat pun langsung berlatih agar bisa ikut berperang. Penyihir datang ke perkemahan dan ingin bicara sama Aslan. Dia mau kalau Ed yang mengkhianati saudara-saudaranya menjadi anggotanya, karena setiap pengkhianat adalah milik penyihir. Tapi Aslan ngajak penyihir untuk ngobrol berdua di dalam tenda. Setelah menunggu cukup lama, penyihir pun keluar dan meninggalkan perkemahan tanpa membawa Ed. Aslan dan penyihir membuat perjanjian ketika di dalam tenda. Malam hari tiba, Lucy yang gak bisa tidur ngebangunin Susan karena lihat Aslan keluar dari tendanya. Mereka ngikutin Aslan, dan Aslan tahu kalau diikuti. Aslan ditemenin mereka berdua selama perjalanan, sampai di tempat di mana Aslan harus meminta kedua berhenti ngikutin, karena dia harus pergi sendiri. Aslan pergi ke tempat penyihir. Di sana Aslan diikat dan rambutnya dicukur. Pokoknya dipermalukan banget deh di situ si Aslan. Lalu Aslan diangkat ke meja batu. Lalu penyihir menusuknya dengan pisau hingga mati. Susan dan Lucy yang mengamati dari jauh kaget karena Aslan dibunuh. Tapi mereka nggak bisa bantuin karena pasukan penyihir yang banyak banget. Dan penyihir nyuruh pasukannya untuk berperang besok. Setelah sepi, Susan dan Lucy nyamperin mayat Aslan. Lucy sempat ingin menyembuhkan dengan obat yang dia punya, tapi nggak bisa. Mereka bermalam di situ. Dan Susan ngasih tahu kalau orang di perkemahan harus tahu tentang kematian Aslan. Lucy pun minta tolong roh pohon untuk menyampaikan pesan ke semuanya kalau Aslan telah tiada. Kemudian roh pun menyampaikan pesannya. Paginya pas ngecek di tenda tempat Aslan, bener aja, Aslan udah nggak ada. Jadi Oreus menunjuk Peter untuk memimpin perang di garis depan. Scene berganti di medan perang. Pasukan Peter sudah bersiap semua nungguin kedatangan pasukan penyihir. Kemudian pasukan penyihir pun tiba. Jumlahnya lebih banyak dong mereka. 1, 2, 3, perang pun dimulai. Pasukan penyihir maju duluan, sedangkan Peter menurunkan pasukan udara terlebih dulu untuk melemparin batu-batu besar. Dan berhasil tuh buat ngebunuh sebagian pasukan penyihir. Sekarang serangan darat dari pasukan Peter. Pertempuran terjadi. Di tempat lain, Susan dan Lucy yang bermalam di mayat Aslan terbangun. Dan mereka ingin ke medan perang untuk ikut melawan penyihir. Pas baru ninggalin beberapa meter, ada bunyi batu roboh. Dan pas dilihat, ternyata mayat Aslan yang tadinya ada malah hilang. Pas diperiksa, ternyata dari balik batu, Aslan berhasil hidup kembali. Susan yang bingung langsung nanya, kenapa dia bisa hidup lagi? Aslan nyeritain, ketika ada yang rela mati demi seseorang yang tak pernah berkhianat, maka meja batu akan pecah dan kematian yang akan terjadi di atas meja tersebut akan hilang dan korban akan hidup lagi. Kemudian Aslan nyuruh dua keturunan Hawa ini untuk naik ke punggungnya, terus mereka mencari tambahan pasukan di istana penyihir. Di medan perang, pertarungan kembali makin tegang. Tembok api yang dibuat pasukan Peter berhasil ditembus penyihir. Peter langsung instruksiin pasukannya untuk mundur dulu dan mancing mereka ke tempat batu-batu. Kuda yang ditunggangi Peter sempat kena panah, yang bikin Peter terjatuh. Oreus yang ngeliat langsung maju dan nolongin Peter, ditemenin satu badak sebagai tanknya. Oreus berhasil ngebunuh komandan pasukan penyihir, dan dia battle by one dengan penyihir secara langsung. Tapi Oreus kalah di sini dan dirinya dibuat menjadi batu. Aslan yang udah sampai di sana ngelihat banyak pasukannya yang dijadiin batu. Di situ juga ada Tumnus. Akhirnya dengan nafas Aslan, yang tadi jadi batu bisa kembali jadi normal. Dan patung lainnya juga jadi normal. Kembali ke pertarungan. Karena pasukannya kalah jumlah, Peter nyuruh Ed untuk mundur sejauh mungkin. Ed yang tadinya mau mundur, tiba-tiba lari dan nyerang penyihir. Kemudian berhasil motong tongkat sihirnya. Namun sayang, di situ Ed ketusuk dan jatuh. Peter yang melihat itu langsung marah dan nyamperin penyihir. Saling adu pedang di sini keduanya. Kemudian dari atas bukit batu, muncul Aslan dan dua saudari Peter bersama pasukan tambahan. Peter yang terjatuh dan hampir dibunuh, langsung ditolongin Aslan dan nyergap si penyihir. Dari situ, Aslan berhasil ngalahin penyihir, dan para pasukan pun menghilang. Aslan bilang kalau pertempuran udah selesai dan kita menang. Ed yang terluka juga langsung diobatin sama cairan yang dipunya Lucy. Setelah Edmund sadar, dia langsung aja dipeluk sama saudaranya. Lucy pun langsung netesin obat ke semua pasukan yang terluka. Perang pun berakhir. Mereka semua sekarang tinggal di istana, di mana Peter, Susan, Ed, dan Lucy kini dinobatkan sebagai raja dari Narnia. Mereka berempat sudah resmi menjadi pemimpin Narnia, sedangkan Aslan pergi meninggalkan semuanya. Lucy yang sedih dengan kepergian Aslan langsung ditenangin sama Tumnus. Dia bilang kalau Aslan akan balik lagi nanti, dan Lucy dikasih sapu tangan sama Tumnus. Scene berpindah. Kini mereka berempat sudah menjadi dewasa. Mereka sedang main berburu rusa di hutan. Lalu mereka melihat ada lampu dan teringat sesuatu. Mereka ingat sama lemari profesor. Karena iseng, mereka nyoba kembali masuk ke lemari profesor. Karena di lemari terlalu penuh, mereka pun jatuh dan keluar dari lemari. Tapi pas mereka keluar, justru mereka kembali kecil, tepat saat umur mereka ketika awal masuk lemari. Dan di situ ada profesor juga yang masuk ruangan.
Profesor pun dengan tersenyum minta diceritain apa yang mereka berempat lakukan di dalam sebuah lemari. Dan itulah perjuangan Peter dan saudaranya di dunia Narnia. Apalagi yang akan dihadapi para Raja Narnia ini saat mereka telah meninggalkan Narnia. Tunggu film Narnia selanjutnya ya.